yakni Kabinet Aksa Muda. Tapi sebelumnya kenalin dulu ya, namaku Anissa Salsabila Gobel. Aku saat ini akan menjadi MC di season kali ini. Nah, kita itu udah lama banget ya nggak upload video di YouTube. Nah, tapi saat ini kami kembali hadir dengan kabinet yang baru, orang-orang yang baru, dan nuansa yang baru. Tapi kalian tenang aja, pastinya saat ini kita akan berbincang-bincang dan ngomongin hal-hal yang seru, asik, dan berkualitas pastinya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang pastinya ditunggu-tunggu deh sama kalian. Siapa lagi kalau bukan Kaprodi Ilmu Komunikasi. Please welcome Ibu Risa Dwi Ayuni, MSI. Halo. Dulu ya. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Halo Ibu Risa. Halo, selamat siang Bella. Halo Ibu Risa, gimana nih kabarnya Bu? Makin cantik aja kayaknya. Iya, alhamdulillah karena selalu menyerap energi positif dan mengeluarkan energi positif tentunya. Jadi kita semakin cerah gitu ya kalau disurrounding dengan energi positif. Kalau kesibukannya sebagai dosen selain mengajar juga melakukan tridharma perguruan tinggi ya. Kayak melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, nulis buku. Dan sebagai ketua program studi juga mengurus mahasiswa dan perkuliahannya sehari-hari. Wah, luar biasa sekali ya. Dengan kesibukan yang luar biasa, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Risa karena telah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber dan bintang tamu di season kali ini. Pastinya. Asik ya ibunya, cantik, baik, inner beauty-nya keluar banget gitu. Nah, Bu, dengar-dengar nih ya, kita fakultas ini ada program baru, namanya program Berani Melangkah. Apakah benar, Bu? Iya, betul sekali. Hari ini ada bawa pinnya nih, yaitu #berani melangkah. Nih, mungkin bisa di zoom ya, kamera ya, luar biasa tuh. Ada program Berani Melangkah gitu. Sebenarnya program Berani Melangkah ini nih termotivasinya itu seperti apa? Terus apa sih program Berani Melangkah itu, Bu? Terus tujuannya itu apa gitu? Oke, thank you juga ya udah memfasilitasi Prodi untuk memperkenalkan gerakan Berani Melangkah ini. Jadi mulai semester ini Prodi Ilmu Komunikasi memulai suatu gerakan namanya Berani Melangkah. Jadi ada sebuah campaign ya, atau kampanye yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa khususnya agar berani melangkah. Melangkah di sini adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan menunjang akreditasi program studi seperti mengikuti Merdeka Belajar, kemudian menggelar dan mengikuti seminar, workshop, atau lomba nasional, kompetisi nasional, terus juga berani untuk mengikuti organisasi baik dari internal seperti Hima dan BEM ataupun di eksternal ya, UKM kampus. Kemudian aktif dalam mengikuti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, juga berani untuk magang dan praktik lapangan gitu. Jadi seperti itu. Jadi diharapkan mahasiswa ini berani melangkah mengikuti ini. Kenapa? Karena dari rekod kita ya, kita ini mau menuju akreditasi ya. Jadi akreditasi kita beberapa tahun lagi dan ini udah termasuk urgen. Nah, kalau misalnya tidak ada data di Prodi akan kegiatan mahasiswa gitu ya, jadi tidak ada rekod nih, mahasiswanya sangat sedikit yang ikut MPKM, ya sedikit ada yang ikut kompetisi nasional gitu ya, maka datanya akan sedikit, lalu itu menjadi pertimbangan Ban PT untuk memberi skor akreditasi. Tentunya kalau misalnya kita banyak berkegiatan itu akan menjadi pertimbangan mereka juga. Oh, Uniska khususnya Prodi Ilmu Komunikasi mahasiswanya banyak prestasi dan kegiatan, bolehlah unggul gitu kan. Jadi jangan lupa kalau misalnya akreditasi tergantung mahasiswa. Jadi mahasiswa, dosen, dan fakultas universitas. Jadi kalau misalnya dipikir ya, akreditasi itu hanya dari fasilitas itu enggak. Jadi Ban PT nggak akan menilai
gedungnya harus mewah apa enggak gitu ya, lantainya harus vinil atau enggak, atau fasilitasnya harus yang luar biasa enggak, tapi apa kegiatan, isi, kualitas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan fakultas serta universitas itu lebih ini ya, lebih poinnya, dan 30% itu lari ke mahasiswa. Jadi jangan sampai ini ya, karena kita berada di zona nyaman, saya lihat nih pada di zona nyaman semua, ini kayak kita perlu gerakan deh untuk membangun mahasiswa dari zona nyamannya. Yuk berani melangkah yuk, banyak sekali manfaatnya, bukan untuk diri sendiri juga tapi untuk semuanya gitu. Luar biasa ya. Jadi berani melangkah ada 6 poin ya Bu ya. Yang pertama berani mengikuti program MBKM, terus habis itu aktif di organisasi kampus, habis itu berani menggelar seminar yang berbasis nasional dan internasional, berani mengikuti kompetisi yang berbasis nasional dan internasional juga, berani membuat karya, melaksanakan penelitian dan magang, praktek dan kuliah kerja lapangan. Betul sekali. Jadi mungkin ada nggak sih Bu kilas balik atau cerita sebelum terjadinya program ini gitu yang memotivasi Ibu selain untuk tujuan tadi gitu, mungkin selain untuk mengupgrade dari mahasiswanya itu untuk membangun itu, ada nggak cerita yang dibalik hal tersebut gitu? Oke, kalau cerita ya mungkin dari pengalaman lalu. Kalau dulu mahasiswa kita juga ada yang pernah lolos ini, saya juga tuh yang mendampingi lolos apa sih namanya, pertukaran pelajar internasional. Jadi ada mahasiswa yang dikirim ke Filipina juga itu, termasuk saya ingat tuh mahasiswanya, dia orangnya memang cukup berani ya, jadi ketika ada itu langsung ikut gitu. Kemudian banyak sekali ya success story sebelumnya, kayak MBKM itu kita selalu meningkat setiap tahun, jadi jangan sampai turun gitu ya. Jadi dilihat dari situ juga. Kalau mau kaitkan juga dengan saya ya, dulu waktu saya jadi mahasiswa nih, saya kan lihat kampusnya ini teman-teman saya itu pada aktif semua gitu ya. Kalau kita di circle nih ya, teman-teman ya, kita tuh baiknya masuk ke circle teman-teman rajin, tapi ingat kitanya jadi harus rajin juga. Mereka juga nggak mau temenan kalau misalnya kita nggak rajin kan. Jadi itu saya juga terpacu, teman-teman saya, aduh yang kanan prestasi ini, yang kiri dia lomba public speaking internasional, ini lomba paduan suara, terus ini IP-nya tinggi banget, terus ini presentasinya bagus, yang ini karya kanan kiri, aduh kok saya enggak ya gitu. Jadinya saya mulai berani melangkah gitu ya, jadi mulai memperbaiki diri gitu ya. Saya juga punya teman-teman gitu yang enggak ada yang berbagai circle gitu, tapi saya yakin kalau saya ngikutin teman-teman terus yang mungkin rebahan gitu ya, itu saya nggak jadi apa-apa dong. Ngapain saya ikut mereka rebahan gitu ya, mending saya bangkit sendiri gitu. Saya nggak bisa kayak gini terus gitu kan. Saya nggak bisa ngikutin terlalu takut gitu kapan saya majunya. Kalau saya mikirin kalau teman-teman saya rebahan, kenapa saya harus rajin, atau saya terlalu takut ikut kompetisi ini, lomba ini, padahal saya mau gitu ya, hanya karena takut nggak ada temen, itu kan jadi ketinggalan gitu. Jadi saya mulai membenahi diri, kemudian saya rajin ikut kompetisi. Kalau Ibu itu paling sering tuh ikut kompetisi bahasa Inggris sama public speaking. Kompetisi bahasa Inggris sama public speaking, alhamdulillah ada yang menang lah sampai dikirim internasional. Kemudian juga waktu memilih melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, itu juga sendiri teman-teman bilang, saya mau kerja aja deh, saya mau ini aja, saya mau itu, tapi nggak ada yang mau ngambil lanjut nih studi S2 dan banyak lah, ada kayak sertifikasi gitu, pada nggak mau ngambil. Kan saya insecure, nggak ada yang ngambil, terus saya sama siapa dong ya. Tapi pikir-pikir
ngapain juga ya nunggu orang, udahlah sendiri aja, sendiri ngambil studi, sendiri ngambil sertifikasi. Jadi kalau dulu tuh saya tinggal di rumah bareng-bareng teman-teman udah pergi semua karena merasa udah selesai gitu. Saya bilang nggak, saya belum selesai nih, saya belum ikut ini belum ini. Jadi saya sendiri, saya ikut gitu ya. Dan sekarang ya saya merasakan manfaatnya sih, yang manfaat itu saya sendiri. Alhamdulillah saya sekarang studinya selesai. Sekarang saya udah punya banyak sertifikasi pelatihan gitu kan, ada dan pengalaman gitu. Jadi saya merasa oh ya untungnya tuh buat diri sendiri gitu. Coba kalau misalnya kita terlalu mikirin gak ada teman, terlalu takut dan bingung juga apa sih yang ditakutin. Sebenarnya jadi takutnya tuh semu doang gitu. Pas dijalanin gampang ya kalau mau gitu. Ya udah, jadi mulai dari situ akhirnya saya selalu ingat keberanian itu harus muncul dari diri sendiri. Nilai-nilai yang saya bawa sampai sekarang. Jadi saya mengajak mahasiswa, ayo kita berani yuk membuat keputusan gitu. Kalau itu buat diri kita sendiri gitu. Kamu kalau misalnya kamu yang ikut kompetisi terus kamu menang, menang nggak menang itu yang penting kamu pengalaman ya. Pengalaman itu kan kamu yang merasakan gitu ya. Terus kalau teman kamu nggak ngerjain skripsi, kamu juga. Kalau teman kamu tugas, apakah kamu sekelasan janjian kita bilang jangan ada tugas ya, enggak kan, ya udah kerjaan tugas nggak usah takut, kamu kerjakan tugas kah ya, silakan aja ngerjakan tugas, nggak usah lihat kanan kiri. Jadi bisalah kita berani ya, berani itu yang mau saya positive vibes itu yang mau saya sebarkan gitu ke mahasiswa sekarang gitu. Jadi bisa kita ambil ya motivasi dari Ibu Risa ini, rasa haus akan ilmu, Iya, rasa haus banget. semangatnya, dan jangan berani untuk melangkah selama itu harus Jangan takut sayang. Oh iya, jangan takut Untuk melangkah. aduh gimana? Iya, jangan takut untuk melangkah. Karena ya kalau misalnya ditanya nih keresahan dari mahasiswa, kalau saya tanya, kamu kenapa sih nggak mau ikut? Jawaban nomor 1 top 1 itu adalah nggak ada temennya. Bahkan misalnya ada yang mau magang nih, magang dong di PT ini, ibu ini ada kesempatan nih, PT-nya bagus nih, perusahaannya bagus nih. Jawabnya nggak ada temennya bu, nggak ada temennya. Atau misalnya males ya, aduh males jangan deh. Katanya sih kalau orang malas itu hatinya hanya dipenuhi oleh gundah gulana. Beda kalau orang rajin, hatinya, pikirannya selalu berisi dengan keceriaan, energik, happiness. Kalau orang yang malas isinya apa? Galau. Coba deh kamu nggak ngapa-ngapain seharian, isi kepala kamu kira-kira tenang apa galau? Galau. Gabut, galau, gabut ya. Tapi kalau kamu hari ini ada kegiatan, jalan sama teman-teman, nyari-nyari apalah gitu buat ada positif lah, itu hati kamu, pikiran kamu tuh happy terus gitu, energik gitu, kerasa ya ada energinya gitu. Jadi nggak ada, justru kalau orang malas tuh gundah gulana lah hatinya. Jadi jangan males lah gitu. Betul. Jadi tadi faktor utamanya karena pertemanan ya. Ya, dari takut. teman, ya kan, malu. Jadi kalau dari hal itu menurut Ibu sendiri tuh gimana gitu caranya untuk mengajak mahasiswa berperan gitu loh dalam program ini, sedangkan mahasiswanya itu aduh malu, aduh minim rasa untuk berani melangkah gitu kan. Karena ya itu tadi kan kata Ibu bahwa mayoritas itu malu gitu faktornya. Malu juga ya, malu ya. Iya. Jangan kan malu untuk ikut sesuatu yang besar ya. Kadang kalian juga mahasiswa tuh juga ada malu kalau maju ke depan aja juga malu gitu. Terus saya bilang gini, misalnya ada mahasiswa, Bella tolong kamu maju, terus nggak mau, terus kayak bilang, Bella sebut saja Bella ya, Bella kaki kamu gemeter? Enggak bu. Tangan kamu sakit? Enggak. Tiba-tiba sakit perut? Enggak. Tiba-tiba pusing? Enggak. Nah terus kenapa malu? Iya juga ya. Pas maju biasa aja, ternyata emang belum dicoba. Jadi ketika duduk di belakang kursi itu kayak apa-apa, pas maju nggak pingsan kan? Nah itu nggak pingsan gitu. Jadi malu itu ternyata cuman
bayangan aja gitu. Terus saya kalau di kelas sih sering memberi motivasi ya. Salah satu juga dengan berani melangkah ini kita pakai PIN, kita juga bersinergi dengan dosen-dosen ilmu komunikasi. Saya minta semua dosen ilmu komunikasi kita bersinergi untuk sama-sama menggembar-gemborkan gerakan ini. Jadi semua dosen juga diharap untuk memberi motivasi. Kemudian jangan takut kalau misalnya ada kegiatan itu dosen siap mendampingi. Jadi kalian terbuka aja gitu. Kayak tadi kan ada baru aja, Bu, saya mau ikut MBKM, kan dia konsultasi dengan saya. Oh, boleh, bagus, kata saya begini-gini. Jadi jangan disimpan sendiri. Jadi siap kok dosen-dosen kesayangan itu mendampingi kamu. Bahkan kayak ada malah kita nyari-nyari mahasiswa gitu. Jadi kalau misalnya ada segera konsultasikan aja, kalau minta pendampingan itu pasti ya, insya Allah ya. Salah satu program kampus kemarin itu share banner ya Bu, memajang banner-banner tentang lomba-lomba ya, bulan ini banyak banget ya. Kita ada MTQN, ada Pekan Olahraga Mahasiswa, betul. Omnipa, Pilmapres, terus debat bahasa Inggris juga. Yang sudah terlaksana seleksinya kemarin ada Omnipa ya Bu. Itu salah satu bentuk dukungan kampus untuk mahasiswa ya. Iya. Tapi minim sekali ya, untuk bisa dikatakan minim untuk peminatnya. Mungkin karena itu tadi ya faktornya, malu dan gak ada temen gitu ya Bu ya. Kita nggak memang di Instagram gitu ya, atau di berbagai macam platform kita memang ada sharing tentang lomba-lomba ya. Kalau misalnya kamu merasa mampu, memang nggak semua lomba kamu harus ngikutin sih, cuman kalau merasa mampu why not gitu ya. Jadi ada kebesit sedikit, coba aja dulu. Misalnya memang tadi kan ada MTQ, kalau misalnya merasa wah pas banget nih, aku lancar banget ngajinya dan aku hafiz Quran 30 juz lah, segala nggak usah ini lagi banyak mikir lah istilahnya gitu. Jadi kalau merasa itu ada, langsung ikut saja gitu. Betul ya Bu, itu tadi terkait untuk motivasi untuk yang malu dan gak ada teman, itu tadi solusinya ya teman-teman di rumah, luar biasa sekali ya. Nah, saat ini tadi ada juga salah satu program berani untuk mengikuti organisasi kampus ya Bu ya. Nah, lalu di sini saya melihatkan bahwa kalimat berani aktif organisasi kampus itu menurut saya sendiri, notabene sebagai anak organisasi, masih banyak gitu mahasiswa yang di luar sana yang enggan mengikuti organisasi yang ada gitu. Bahkan sampai tidak tahu gitu tentang organisasi gitu. Nah, itu gimana Bu tanggapan Ibu gitu? Kalau tanggapan saya nih ya, kalau itu mahasiswanya terlalu banyak mikir ruginya. Mikir misalnya, oh kalau berorganisasi nanti ini real ya, bensin lagi ke kampus, nanti uang makan lagi ya, atau maksudnya ketika bahkan ada parodi gitu di TikTok ya, Tuhan memberi kamu waktu luang tapi kamu malah berorganisasi ya. Itu parodi, sebenarnya itu enggak ya, bahwa organisasi itu penting banget karena apa yang mahal itu adalah pengalamannya. Kamu terbiasa teamworking. Percaya teamworking itu sulit. Makanya Gen Z sekarang itu menurut saya banyak yang lahir sebagai generasi strawberry yang dikit-dikit kena mental apa? Karena mereka memang tidak terbiasa bekerja sama. Jadi kalau misalnya orang yang tidak bisa bekerja sama, berteman sih bisa ya, bekerja sama itu nggak bisa. Akhirnya ketika kalau bekerja sama itu kan challenging banget ya, sangat menantang karena bayangkan berapa kepala dijadikan satu. Nah, orang yang nggak bisa teamworking itu cepet baperan karena aku maunya ini dong, kita mungkin dari organisasinya tidak bisa menerima langsung. Kada Rami aja kada mau menerima saranku gitu ya, terus dia baper, terus dia keluar, aku keluar gitu. Karena memang teamwork itu diasah dulu gitu. Nah, salah satu mengasah teamwork itu ya ikut organisasi gitu. Karena kalian di Himakom juga ada hierarkinya kan, ada organisasi berapa kali rapat dan kalian juga ada beberapa kali
mencanangkan suatu program, dan program itu banyak sekali kepala, saran dan ide yang harus disatukan, itu kan sulit kan gitu. Dosen-dosen juga dalam berorganisasi pasti dalam menjalankan prodi kan nggak saya sendiri ya, saya harus mempertimbangkan apa kata dekan, wakil dekan dan dosen-dosen lain gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa bekerja sama, yang ada ya berantem gitu. Jadi kerjasama itu, team working itu harus dipupuk dari sekarang sih. Salah satu caranya dengan berorganisasi. Jadi kamu kebiasaan nanti masuk dunia kerja, ada atasan, ada tim, nggak punya pengalaman apa-apa, cuman IP doang, kerja kelompok juga selalu berantem. Ketika bertemu di dunia kerja kaget. Tiba-tiba dapat tes, apa maksudnya nih ngasih saya tugas gitu ya, karena kebiasaan sendiri, nggak pernah team working gitu. Jadi sangat penting lah ikut organisasi menurut saya. Value yang manfaat akan didapat itu sangat banyak. Jadi kalau mikir bensinnya ya sampai lebaran buaya juga ya nggak bisa ya. Jadi nggak akan pernah dapat kalau kamu mikir ruginya aja. Ya, kalau misalnya saya ngajar nih, saya kan turun ke kampus itu kalau terlalu mikir bensin berapa, aduh bedak berapa ya, saya harus cuci baju saya dong ya, saya harus ninggalin anak saya harus mobil baru dicuci nih, motor bensin nih, nggak bisa itu udah. Kalau tapi saya mikirnya gini, alhamdulillah saya bisa ngajar, saya bisa memberikan ilmu saya dengan ibadah gitu ya, ibadah, amal jariah, semuanya bisa maju, itu akan senang kan. Iya, jadi kalau mikirin sesuatu itu jangan terlalu mikirin buruknya doang, pikirin baiknya. Makanya akhirnya dengan baik itu lalu kita tuh, hati kita dan pikiran kita tuh jadi clear, jernih, akhirnya kita berani melangkah gitu. Kalau dari awal udah terlalu bensin nggak jadi, udah skip. Dan ini bahaya karena kamu selalu kalau membawa mindset seperti ini, kamu akan gagal di mana-mana. Apapun itu kamu akan susah diterima di mana-mana. Gitu. Jangankan diterima di mana-mana, dalam relationship, keluarga, atau nanti suatu pasangan, pekerjaan, itu kamu akan gagal di mana-mana gitu. Kalau terlalu mikirin buruknya aja gitu ya. Misalnya yang tadi mahasiswa gitu ya. Kalian ngapain jadi kuliah? Kalau mikirin uangnya, bensinnya, nanti disuruh tugas, capek, panasnya ya, buang-buang duit lah. Ya tapi kalau mikirin ilmunya, mindset yang terbentuk, pola pikir logikanya, pendewasaannya, nah itu pasti enak deh menjalankan hari. Ya, jadi berani melangkahnya tuh langsung kerasa gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi organisasi itu sangat penting ya. Salah satunya itu bisa melatih teamworking. Pikirin baiknya aja, manfaatnya pokoknya ikut organisasi. Betul, dan pengalaman. Ingat, sebaik-baiknya pembelajaran adalah pengalaman. Betul. Dan sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat. Iya. Ya, itu tadi ya. Jadi yuk yang belum ikut organisasi, terus khusus anak Ilkom bisa ikut Himakom. Promosi dulu ya. Iya. Pokoknya saya support banget deh Himakom. Jadi sangat menaruh perhatian kepada anak-anak Himakom, yang pasti mereka udah satu langkah lebih maju dibandingkan yang nggak ikut menurut saya sih, karena pengalamannya nanti pasti akan banyak gitu. Iya, betul sekali. Apalagi kita anak ilmu komunikasi, harusnya lebih aktif. Betul. Ya. Dan kita bakal terjun ke masyarakat ya, otomatis jadinya kita harus lebih banyak pengalaman untuk team working tadi itu ya. Iya. Bu, ya, betul sekali. Nah, itu ya tentang organisasi teman-teman. Nah, kita lanjut ya Bu pertanyaannya gitu kan. Jika ada seorang mahasiswa yang sudah memiliki keberanian ikut suatu kompetisi yang berbasis internasional tetapi terhalang dengan bahasa, yang dimana biasanya suatu kompetisi internasional kan tersebut harus bisa berbahasa Inggris gitu kan Bu, sedangkan mahasiswa tersebut tidak fasih dalam berbahasa Inggris. Jadi
apakah biasanya dari fakultas atau dari penyelenggara program Berani Melangkah ini ada cara atau solusi untuk mengatasi hal tersebut? Iya, memang sebelum internasional kita sarankan mereka ke nasional dulu ya, nasional kemudian internasional. Tapi alhamdulillah jika mereka udah naik kelas, naik level, mereka ke internasional, tentunya kita akan bantu gitu ya. Sama seperti yang waktu mahasiswa lolos pertukaran pelajar ke Filipina. Jadi sebelum COVID itu tiba-tiba COVID ya. Jadi program itu ditutup gitu. Program itu ditutup jadi setelah COVID dan belum dibuka lagi. Jadi mahasiswa juga itu, Bu gimana Bu, saya tinggal di Filipina harus bahasa Inggris dong. Dia bisa bahasa Inggris tapi yang nggak terlalu lancar gitu ya. Ya kita kasih tips-tipsnya, kiat-kiatnya gitulah. Yang pasti kita akan mendampingi. Tapi kalau ngomongin bahasa Inggris ya, sebenarnya bahasa Inggris itu bukan barang mewah loh. Maksudnya gimana tuh barang mewah? Jadi orang yang bisa bahasa Inggris itu sudah standar sebenarnya. Sudah standar, seharusnya udah standar karena kamu lari dari mana, lari kemana, main game aja pakai bahasa Inggris, ya kan? Kadang baca menu di kafe, di resto udah bahasa Inggris tuh, ya, leci, iced tea, nggak ada yang bilang es teh leci gitu ya, hazelnut coffee gitu, semuanya tuh udah pakai bahasa Inggris gitu. Bahkan di media digital juga di communication teknologi juga pakai bahasa Inggris. Jadi something yang kamu nggak bisa hindari. Mulai dari sekarang menurut saya sih penting sih untuk memupuk bahasa Inggris mulai dari sekarang karena itu tuh kayak sebuah spek yang harus kamu punya. Daya saing itu sangat kompetitif ya. Jadi paling nggak bahasa Inggris itu menyelamatkanmu. Jadi menjadi salah satu jadi suatu alat atau spek yang harus kamu pegang lah itu bahasa Inggris gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya juga itu kan bahasa internasional ya. Iya betul. Jadi sebenarnya wajib lah, apalagi mahasiswa untuk dikuasai. Jadi kalau ditanya Bu nggak bisa bahasa Inggris, tips saya adalah kamu harus cinta bahasa Inggris. Kadang ada kan mahasiswa yang suka Korea, lama-lama kan dia suka belajar bahasa Korea ya. Nah, bahasa Inggris kamu harus jatuh cinta dulu, banyakin dengerin lagu bahasa Inggris, banyakin nonton film bahasa Inggris. Kalau ke bioskop nonton film bahasa Inggris, Spotify-nya diganti variasi lagu bahasa Inggris gitu ya. Jadi lama-lama ya suka aja gitu, nyanyi-nyanyi, habis itu akhirnya terbiasa gitu. Iya, jadi terbiasa dan bisa ya. Iya, jadi kalau kemana-mana nggak takut, kalau suka traveling juga berani gitu ya, karena udah bisa gitu. Oke. Nah itu kayaknya udah nggak kerasa nih, udah cukup lama ya Bu ya kita berdiskusi. Mungkin nanti bisa taruh pertanyaan kalian di kolom komentar ya untuk lebih lanjutnya. Dan terima kasih banyak Ibu Risa sudah menemani kita pada podcast season kali ini. Dan mungkin kita bisa ambil pesan ya dari podcast kali ini bahwa program Berani Melangkah itu ada 6 yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin bisa saya ulang. Yang pertama berani mengikuti program Kampus Merdeka, yang kedua berani aktif organisasi kampus, yang ketiga berani mengikuti dan menggelar seminar yang berbasis nasional dan internasional, mengikuti kompetisi yang berbasis nasional dan internasional, berani mengikuti praktek dan kuliah kerja lapangan, dan juga melakukan penelitian. Nah, di sini juga kita bisa ambil kesimpulan dan motivasi dari Ibu Risa bahwa kita harus berani melangkah. Jangan malu, jangan takut untuk kita sendiri, karena semuanya akan kita tuai sendiri. Kita berani menanam dan kita akan menuai hasilnya sendiri. Betul Ibu? Iya betul. Iya betul. Mungkin itu pesan dari kita, pesan dari kami. Iya. Dan yang terakhir nih, boleh nggak sih kalau misalnya Ibu kasih kata-kata motivasi untuk closing? Oke, motivasinya ya berani melangkah karena itu untuk diri kita sendiri. Jadi sebenarnya sesuatu itu bukan bisa nggak bisa, tapi mau nggak mau, berani nggak berani gitu. Jadi mindset hatinya, pikirannya isinya dengan keberanian, positif energi, maka kamu akan melesat melesat setinggi awan ya. Kalau misalnya hati pikiran itu diisi dengan positif vibes gitu ya, keberanian, keinginan untuk maju gitu ya. Sampai tadi saya bilang kalau males
hati dan pikirannya kalau orang malas isinya hanya galau, gundah gulana, nggak enak banget, nggak tenang. Tapi ketika kamu punya keberanian, punya misi, maka hati kamu, pikiran kamu akan diisi oleh energi gitu. Jadi selalu ceria, selalu happy gitu. Jadi berani melangkah. #berani melangkah. Nah, itu tadi ya teman bincang-bincang singkat kita bersama Ibu Risa Dewi Ayuni, Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan yang terakhir, jangan lupa like, comment, and Subscribe. YouTube channel kita. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.